Itu setiap kali sholat, ya, sebelum salam di rakaat terakhir. Apa doa itu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, tunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan kemuliaan diri, tidak meminta-minta, wal ghina, dan kecukupan. Ini kemudian disebutkan oleh para ulama sebagai 4 mutiara kehidupan yang apabila kita menjaganya dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Pertama, al-huda. Ya Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, beri aku petunjuk, beri aku hidayah, beri aku hudan. Hudan ini sangat penting, hidayah ini sangat penting bagi kita untuk bisa berjalan di atas relnya, berjalan di atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak mendapatkan petunjuk, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sehebat apapun gelarnya, itu tidak akan bisa berjalan di atas kebenaran. Kita sekarang menyaksikan banyak orang yang pintar tapi keblinger. Pintar sekali, ilmunya luar biasa melangit, tapi perilakunya kemudian tidak seperti ilmu yang dimilikinya. Yang ada malah kesombongan. Biasanya memang orang-orang pintar itu cenderung sombong. Karena apa? Karena dia merasa memiliki ilmu yang lebih dibandingkan lainnya. Nah, ketika adanya petunjuk, hidayah, hudan, maka insya Allah dengan petunjuk itu dia dapat terbimbing, ya, di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan hudan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang ini selamat. Bahkan seorang eh, Kan'an misalnya, anak Nabi Nuh, dia tidak mendapatkan hudan, padahal anak seorang nabi. Ada seorang istri dari Nabi Lut tidak dapat hudan, padahal dia istri seorang nabi. Ada eh, paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, juga tidak mendapatkan hudan ini. Jadi betul-betul hudan ini adalah merupakan sesuatu yang Allah berikan secara khusus kepada mereka yang menghendakinya. Dan Allah sangat tahu. Ya, kenapa ketika Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah hidayah petunjukmu kepada 2 Umar, yang dengan itu maka kekuatan Islam uh, akan menjadi lebih kuat. Siapa 2 Umar itu? Yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Maka ternyata Allah memberi hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal terus dengan kekafirannya sampai mati. Jadi betul-betul memang sebuah pilihan. Sebuah pilihan Allah, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya petunjuk itu tidak bisa diberikan olehmu kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, kepada orang yang kamu cintai sekalipun tidak bisa. Karena hidayah itu adalah hak prerogatifku, kata Allah. Jadi betapa pentingnya hidayah. Tunjuk. Kemudian yang kedua, ketakwaan. Dari ketika dia mendapat hidayah, maka mestinya dia mendapatkan ketakwaan. Untuk meraih ketakwaan ini tentu harus menempuh jalannya. Jalan ketakwaan itu banyak sekali dalam Al-Quran, ya, berkali disebutkan, dan kemudian jaminan kepada ketakwaan itu adalah kemudahan-kemudahan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang bertakwa itu dia akan dimudahkan urusannya. Jadi tidak ada orang yang bertakwa itu akan mengalami kesulitan hidup, menyengsarakannya, bahkan kemudian menyesatkannya. Tidak ada itu. Kalau Allah sudah memberikan ketakwaan pada seorang, maka Allah jamin kehidupannya di dunia wal akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Itu sudah menjadi jaminan Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapinya. Dan bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datang. Ya. Jadi ini jaminan Allah. Dan jaminan Allah hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa. Kalau sebuah masyarakat bertakwa, maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqul fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu bertakwa, masyarakatnya bertakwa, kota, negara, bahkan dunia, kalau mereka bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi yang apa yang diturunkan Allah dari langit hanya kebaikan saja. Apa yang dimunculkan dari bumi hanya kebaikan saja. Itu janji Allah kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang ketiga, mutiara yang juga kita harus kita pertahankan ini adalah wal afaf. Afaf ini kemuliaan diri untuk tidak menjadi peminta-minta, untuk tidak selalu meminta, tetapi dia menempatkan diri sebagai pemberi. Karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya tangan memberi itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Bukan berarti juga kita dilarang meminta, tidak. Ya, karena dalam Al-Quran juga ada yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 200 berapa itu disebutkan siapa yang disebut fuqara itu? Ya ini orang yang ketika dia meminta tidak memaksa, gitu ya. Artinya boleh kita meminta, tetapi tidak memaksa. Bahkan dia cenderung menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta. Ya. Artinya di sini menurut kata Allah ini, kalau terpaksa boleh minta, kalau terpaksa, tapi jangan memaksa. Gitu. Tidak boleh memaksa. Nah ini orang yang memelihara kehormatan dirinya, afaf. Tidak berharap pada siapapun kecuali pada Allah. Jadi ketika dia merasa membutuhkan sesuatu, dia tidak akan pernah dengan mudahnya minta tolong dong, minta ini, tidak. Tapi dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Orang lain menyangka seolah-olah dirinya adalah orang yang menyembunyikan kesusahan hidupnya itu adalah orang yang kaya raya. Karena dia menjaga untuk tidak meminta-minta. Ini ya. Itu afaf namanya. Dan ini selalu kita minta kepada Allah. Dan yang keempat adalah ghina. Ghina itu artinya ada yang orang mengatakan kekayaan, tapi juga lebih cenderung saya mengartikannya kecukupan. Cukup, ya hidupnya selalu cukup. Ketika mau makan ada, ketika mau rumah disediakan, ketika mau ini ada gitu ya. Jadi dicukupkan oleh Allah, tidak mengalami kekurangan. Kalaupun dalam pandangan orang dia adalah orang yang paling miskin, tapi orang ini merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ada sikap qanaah namanya. Ya, ketika dia melihat orang lain enggak cemburu, tidak dengki, tidak iri. Dia cuma mengatakan mudah-mudahan Allah menambahkan lagi rezekinya kepadanya. Gitu. Artinya tidak ada keinginan dari dirinya, kok dia doang yang diberi oleh Allah sementara saya tidak. Gitu. Tidak begitu. Ya. Jadi orang yang cukup itu tidak mesti orang yang kaya mewah, bukan. Tapi orang yang dirinya itu apa yang Allah berikan dia terima dengan keikhlasan. Itu disebut qanaah. Ya. Rela, ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut orang yang cukup. Jadi mari kita jaga, mari kita peroleh, berusaha sekuat tenaga agar 4 mutiara ini kita miliki. Kita pegang teguh sehingga menjadi bekal yang cukup untuk kehidupan kita di dunia ini dan mengantar kita kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.